Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2723. Sui sudah memegang buah osmanthus istana kodok di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Hanya dia yang secara kasar menebak bahwa perubahan sikap katak seputih salju kemungkinan besar terkait dengan gulungan yang menguning di tangannya. Ini benar-benar buah osmanthus istana katak. Di satu sisi, Qin Suking terkejut, matanya bersinar terang. Dalam hal ini, saya akan segera dapat mencapai batas Immortal Ascension. Luan Yunzong membelai janggutnya dan tersenyum, dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Dia juga tinggal di Immortal Ascension Boundary terlalu lama. Sekarang dia memiliki Thought Palace Guiguo, dia tidak perlu khawatir tidak bisa menginjakan kaki di Boundary of Silence. Selama dia menjadi Ji Wujing, statusnya di pengadilan Tao Tianxuan kerajaan Qin besar akan otomatis naik. Pusuan berkata dengan lembut, sebagai perbandingan, buah osmanthus istana kodok ini memang merupakan harta langka yang didambakan oleh para pertapa di seluruh dunia. Yang abadi mungkin tidak menggunakannya, tetapi dapat digunakan oleh murid dan cucunya. Selama bertahun-tahun menjadi penguasa hantu, dia memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami mengumpulkan banyak harta langka. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan harta langka yang lahir di sungai panjang takdir seperti Thought Palace Guiguo. Sui telah menyingkirkan osmanthus istana katak. Dia menerobos dan tidak pernah bergantung pada objek eksternal. Selain itu, Taoismenya saat ini baru pada tahap awal Xiao Yaojing, dan masih jauh dari waktu untuk menerobos. Jika berita kejadian hari ini dilaporkan kembali ke benua King Feng, aku khawatir itu akan menjadi cerita aneh yang suka dibicarakan dunia. Luan Yunzong merasa lega, ayo pergi, ayo cepat ke King Feng Ferry. Segera, rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Sungai Takdir tidak hanya luas, tetapi juga sangat dalam. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada yang tahu di mana dasar Sungai Takdir berada, yang disebut tidak mengetahui kedalamannya. Di area perairan sedalam 30.000 kaki di bawah permukaan air, terdapat gunung kecil yang pecah dan mengapung. Bagian bawah gunung kecil itu awalnya adalah sebuah gua, tetapi sekarang sudah runtuh. Inilah sarang Snow White Toad. Tapi itu telah dihancurkan. Katak Putri Salju, yang kembali dari air, berjongkok di sana, merasakan sakit di hatinya. 4 buah osmanthus istana kodok yang dikirim dikumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Hanya 4, siapa yang tidak akan tertekan jika itu disampaikan sekaligus. Terutama buah osmanthus istana kodok yang diberikan kepada pemuda berjubah hijau adalah yang paling berharga. Totem pohon osmanthus alami telah lahir di permukaan kulit buah. Jika diperoleh oleh Taois dari alam tak terukur, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam takdir. Sederhananya, ini terlihat seperti buah spiritual, tetapi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk membuktikan alam takdir. Kesempatan seperti itu akan membuat bahkan kekuatan tingkat Kaisar Surgawi cemburu. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan penguasa surgawi dari alam kelima abadi? Saya harap tebakan saya benar. Benar-benar kitab Taois yang luar biasa yang muncul lagi. Katak Putri Salju bergumam, kalau tidak, jika saya memberikan kekayaan ini, semuanya akan sia-sia. Pegunungan memiliki jalan pegunungan, dan air memiliki saluran air. Bagi para pertapa di jalan abadi, sungai takdir seperti kolam guntur, tak tersentuh. Untuk makhluk seperti katak seputih salju yang lahir di sungai panjang takdir adalah akar jalannya. Dan Snow White Toad juga memiliki nama terkenal di perairan 30.000 li ini. Istana Raja Kodok. Di tahun-tahun tanpa akhir di masa lalu, pamornya telah menyebar melampaui 30.000 li air. Tanpa dia, kamu bisa bertarung. Ada banyak saluran air lain yang melintasi Sungai Naga untuk memperluas wilayah mereka, mencoba menelan kartu hall Istana Katak Laojun, tetapi mereka semua dipukuli sampai mati oleh Istana Katak Laojun dengan tinju mereka. Itu bisa disebut terkenal. Nasib, kesempatan, keberuntungan. Ada takdir indah dalam kegelapan, seperti yang disebut karma, situasi kali ini pasti akan bergema di masa depan. Katak seputih salju menjulurkan cakarnya, seolah mencoba mencari tahu, apakah saya bisa terbang ke langit di masa depan, dan melacak kembali ke akarnya, mungkin itu akan terjadi pada pertemuan karma ini. Sambil memikirkannya, Snow White Toad tertawa riang. Fairy King Feng, dikatakan sebagai fairy, tetapi sebenarnya itu adalah tempat seperti portal ruang dan waktu, tergantung tinggi di atas sungai takdir yang panjang. Dikatakan bahwa setiap fairy awalnya adalah gerbang keabadian, tetapi setelah rusak, dunia rahasia di dalam gerbang keabadian hancur dan menghilang, hanya tersisa gerbang yang tidak lengkap di dunia. Oleh karena itu ditembakkan oleh kekuatan yang kuat di jalan abadi, dan terowongan ruang waktu dibuka dengan kekuatan gaib yang besar, yang menjadi jalan menuju alam. Fairy King Feng mengarah ke wilayah King Feng Zhu di wilayah langit abadi.
Dalam perjalanan ke King Feng Ferry, Qin Suking dan Luan Yunzong sedang dalam suasana hati yang baik. 2 kali menyelamatkan hari itu, melarikan diri 2 kali, dengan imbalan 2 peluang tak terduga. Salah satunya adalah kumpulan piala yang diperoleh di alam rahasia roh emas, yang sangat berharga dan sangat kaya. Yang kedua adalah buah osmanthus istana kodok yang baru saja didapat, yang bahkan lebih langka dan langka. Sepanjang jalan, Qin Suking dan Luan Yunzong sudah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah kembali ke Pulau King Feng. Su Yi juga merasakan kegembiraan mereka berdua. Sepanjang jalan, Qin Suking berinisiatif untuk mengobrol tentang beberapa hal tentang kerajaan Qin besar. Pada awalnya, Su Yi juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka pengadilan Tao Tianxuan di belakang Qin Suking dan Luan Yunzong akan membangun pengadilan leluhur di suatu negara. Setelah mendengarkannya, Su Yi akhirnya mengerti. Di kerajaan Qin besar, kekuatan latihan makmur. Negara ini berpenduduk ratusan juta, 3 agama dan 9 aliran, dan segalanya. Dan pengadilan Tao Tianxuan adalah satu-satunya Taoisme abadi di kerajaan Qin besar, dan terdaftar sebagai Sangzong dari Qin besar. Setiap ortodoksi membutuhkan aliran darah segar yang stabil untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Kerajaan Qin besar, dengan populasi ratusan juta, bertanggung jawab untuk memilih murid untuk pengadilan Taois Tianxuan. Selain itu, pengadilan Tao Tianxuan telah mengintegrasikan keberuntungan sekte dengan nasib kerajaan Qin besar. Semakin makmur dunia kultivasi kerajaan Qin besar, semakin kuat fondasi sekte pengadilan Taois Tianxuan, dan semakin makmur keberuntungannya. Dan sebaliknya, ini sama sekali berbeda dengan negara sekuler dalam pemahaman Su Yi. Qin Suking memberikan contoh sederhana, kerajaan Qin besar seperti sepotong tanaman di pengadilan Tao Tianxuan. Jika tanaman tumbuh dengan baik, pengadilan Tianxuan Dao akan memiliki panen raya. Hanya saja pengadilan Tao Tianxuan bukan untuk memanen tanaman, tetapi untuk meningkatkan keberuntungan sekte dan mengumpulkan murid yang mewarisi dupa. Selain itu, kerajaan Qin besar penuh dengan manusia, dan semakin kuat kekuatan kultivasinya, semakin kejam persaingannya. Dan mereka yang menonjol pasti naga dan burung phoenix di antara manusia, kebanggaan surga. Tak terlihat, itu setara dengan membantu pengadilan Tianxuan Dao memilih murid yang paling cocok berkali-kali. Ini seperti membesarkan Gu, membiarkan Anda membunuh satu sama lain dan bersaing dengan sengit, dan Anda pasti bisa memilih yang paling kuat. Demikian pula, jika kerajaan Qin besar terancam oleh dunia luar, pengadilan Taois Tianxuan, yang berdiri tegak di luar dunia, tidak akan mengabaikannya. Sederhananya, Dakin Gu Zuo dan Tianxuan Qiyun sudah menjalin hubungan berbagi suka dan duka dan saling melengkapi. Mengetahui hal ini, Su Yi hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Perlakukan negara besar sebagai tempat pelatihan untuk memilih penerus, gunakan keberuntungan suatu negara untuk meningkatkan keberuntungan sekte. Menurut Qin Suking, wilayah luas kerajaan Qin besar dan banyaknya makhluk hidup sebanding dengan dunia yang luas. Mungkin sebagian besar pertapa tidak memenuhi syarat untuk memasuki pengadilan Tianxuan Dao untuk berlatih. Tetapi di dalam wilayah kerajaan Qin besar, tidak jarang orang kuat menginjakkan kaki di alam keabadian. Di istana kekaisaran kerajaan Qin besar, ada juga beberapa pertapa alam abadi dari pengadilan Tao Tianxuan yang memegang posisi penting. Negara seperti itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan tempat sekuler manapun. Tidak hanya pengadilan Tao Tianxuan, tetapi juga kuil Huolong, istana burung biru, klan Yu Protos abadi dan kekuatan besar lainnya yang berlokasi di King Fengzhou, masing-masing juga menguasai sebuah negara. Ada hal serupa di benua lain di Eternal Sky Territory. Dikatakan bahwa di bawah komando pasukan setingkat Tianjun, mereka dapat mengendalikan sebanyak ratusan negara, yang merupakan pemandangan yang harus dilihat. Tentu saja, ini hanyalah sarana untuk memperluas kekuatan dan menyebarkan dupa. Di Eternal Sky Territory, terdapat berbagai sistem kultivasi yang masing-masing berbeda. Rekan Daoisu, apa yang kita bicarakan hanyalah pendapat satu keluarga. Anda harus tahu bahwa wilayah surga abadi sangat luas dan berlimpah, dan ada banyak Taoisme. Meskipun pengadilan Tao Tianxuan kami adalah kekuatan teratas di benua King Feng, kita hanya dapat dianggap sebagai orang kelas 2 di seluruh wilayah surga abadi. Luan Yunzong berkata dengan emosi, Tuan mudaku dan aku sama-sama menginjakan kaki di jalan abadi, tetapi kamu mungkin tidak percaya, kita belum pernah ke benua lain dalam hidup ini. Su Yi terkejut, kenapa? Luan Yunzong tersenyum kecut, wilayah langit abadi terlalu besar, belum lagi benua lain, hanya di dalam wilayah benua King Feng. Itu sebanding dengan dunia Daluo yang tak berujung dan luas, dan keberadaan alam yang tak terukur tidak dapat diukur, ukuran benua King Feng. Qin Suking sangat yakin, dan berkata, ayah saya pernah berkata bahwa satu-satunya yang benar-benar dapat mengukur wilayah suatu benua dengan moralitasnya sendiri adalah penguasa surga. Di Jalan Suyi, saya telah mengetahui bahwa wilayah surga abadi terbagi menjadi 33 benua, 4 lautan, 5 ibu kota surgawi, dan 6 tanah murni. Selain itu, ada banyak area terlarang dan tempat misterius. Dalam imajinasinya, dia telah membayangkan Eternal Heaven Territory cukup besar,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luan Yunzong dan Qin Suking akan kagum hanya dengan tanah di satu benua. Segera, Luan Yunzong menambahkan, 33 benua di wilayah langit abadi tidak terhubung. Jika Anda ingin melakukan perjalanan lintas benua, Anda harus melewati feri di Sungai Takdir. Rekan Taois, apakah Anda tahu berapa biaya untuk melintasi benua sekali? Sebelum Su Yi bisa menjawab, Luan Yunzong mengulurkan 3 jari, setidaknya dibutuhkan 3.000 keping emas abadi. Apa yang disebut emas murni abadi adalah harta rahasia yang beredar di jalan abadi, karena nilainya yang tinggi, telah menjadi mata uang yang diperdagangkan di antara para pertapa. Sepotong emas murni abadi dapat memungkinkan Xiao Yaojing membeli sekumpulan pil yang dibutuhkan untuk latihan, yang dapat memuaskan latihan sebulan. 3.000 keping emas murni abadi, ini memang jumlah yang tidak boleh diremehkan. Batas keabadian Luan Yunzong Dzogchen ada, dan dia telah mengumpulkan kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia hanya mengumpulkan hampir 2.000 keping emas murni abadi. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti betapa sulitnya melintasi benua di Eternal Sky Territory. Para pertapa di bawah keabadian mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjalani seluruh hidup. Para pertapa di atas keabadian, kecuali jika diperlukan, ditakdirkan untuk tidak rela menghabiskan keabadian emas murni di seluruh benua. Emas murni abadi, aku punya beberapa. Tiba-tiba, Pusuan berbicara. Su Yi berkata dengan santai, berapa banyak? Pusuan tersenyum dan berkata, tidak terlalu banyak, hanya lebih dari 10.000 yuan. Jika kamu membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Membalik telapak tangan, ada tas penyimpanan ekstra dan menyerahkannya kepada Su Yi, yang berisi emas murni abadi. Setiap orang, suasana tiba-tiba menjadi membosankan. Setelah beberapa saat, Su Yi tidak mengambil tas penyimpanan, tetapi menepuk bahu Pusuan dengan penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, saya suka cara Anda mengatakan ini. Anda dapat mengambil semua emas abadi dan memberikan kepada orang lain sesuka hati. Teman, yang tidak akan menyukainya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2724. Emas murni abadi berbentuk seperti koin tembaga sekuler, bulat di bagian luar dan persegi di bagian dalam. Perbedaannya adalah Eternal Fine Gold terlihat seperti batu giok tetapi bukan batu giok, jernih, dan ada moir jalan alami di permukaannya. Para pertapa memegangnya di tangan mereka, seolah-olah memegang daun di tangan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan nafas abadi yang murni dan kental. Terinspirasi oleh kesadaran spiritual, sepotong kecil emas murni abadi tampaknya membawa lautan awan di dalamnya, bergolak dan berubah, dan pancarannya padat. Dikabarkan bahwa benda ini dimurnikan dari bahan magis langka yang disebut emas murni dan batu giok hitam, yang lahir di Sungai Panjang Takdir, dapat digunakan sebagai mata uang dan latihan. Saat ini, Su Yi sedang memegang emas murni abadi di tangannya. Dia tidak asing. Setelah membunuh Liu Sangchuan, Yu Zensong dan yang lainnya di alam rahasia roh emas, di antara trofi yang dikumpulkan adalah emas murni abadi, dan jumlahnya cukup banyak. Ada hampir 1.000 dari mereka. Kebanyakan dari mereka berasal dari Liu Sangchuan, seorang praktisi, penguatan hati dan Jiansai. Hanya saja Su Yi tidak mengetahui nilai emas murni abadi saat itu. Di langit abadi, setiap keping emas murni abadi diwarnai dengan darah orang abadi. Luan Yunzong menghela nafas. Jade mendalam adamantin, yang digunakan untuk memurnikan emas murni abadi hanya didistribusikan di Sungai Takdir, yang berarti sangat berbahaya untuk mengumpulkan giok emas mendalam. Menurut Luan Yunzong, hanya kekuatan yang kuat di tingkat Raja Surgawi yang menguasai serangkaian metode penggalian dan pengumpulan emas murni dan batu giok yang dalam. Namun, budak penambang, lah yang benar-benar mengumpulkan emas murni dan batu giok yang dalam. Budak penambang, ini semuanya adalah pembudidaya, dan mereka adalah bidat iblis yang terdaftar sebagai kejahatan yang tak termaafkan oleh para Raja Surgawi, atau mereka adalah musuh. Misalnya, ketika 2 sekte berperang dan 1 sekte kalah telak, para pertapa dari sekte itu akan ditangkap dan dikirim ke milikku di Sungai Takdir sampai mereka mati di Sungai Takdir. Master Pavilion Jingtian pernah membuat spekulasi bahwa setiap 10 emas murni abadi perlu ditukar dengan nyawa sosok abadi. Oleh karena itu, Luan Yunzong merasa bahwa setiap keping emas murni abadi berlumuran darah sosok abadi. Menambang tidak hanya berbahaya, tapi juga kotor. Qin Suking menghela nafas ringan. Su Yi mengerti setelah sedikit berpikir. Penambangan membutuhkan penambang, jadi dari mana asal penambang? Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Kekuatan dahsyat yang menambang dan memurnikan emas abadi akan melakukan apa saja untuk menangkap penambang. Hal-hal kotor, berdarah, tercela apapun bisa dilakukan. Selama percakapan, King Feng Ferry sudah terlihat dari kejauhan. Itu adalah portal yang megah dan tinggi, tergantung tinggi, dan portal itu terjalin dengan cahaya dan hujan ruang dan waktu, menyilaukan dan menyilaukan. Di dekat King Feng Ferry, arus Sungai Takdir menjadi tenang. Sebuah perahu bangunan batu giok putih sebesar gunung mengapung di dekat kapal feri King Feng. Di sisi bangunan,
ada beberapa tokoh berdiri. Di antara mereka, seorang lelaki tua dengan mahkota giok di kepalanya dan mantel bulu ungu adalah kepalanya. Lelaki tua itu berdiri bersandar di pagar, Yuan berhenti dan Yue berdiri. Di satu sisi, ada dua pria dan satu wanita. Seorang Tao berjanggut berjubah Tao dengan wajah ungu, membawa labu emas ungu di punggungnya. Seorang pria berpakaian hitam di pohon giok menghadap angin, memegang seruling giok di tangannya, sedang berbicara dengan pria tua berpakaian bulu di sampingnya dengan kepala tertunduk, berbicara dan tertawa lepas. Seorang wanita di Xingyi dengan wajah cantik dan sedingin es, dengan sosok yang proporsional, dan ketika alisnya bergerak, dia memiliki gaya yang dewasa dan mempesona. Dia mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Setelah acara ini selesai, saya, Li Xin Jianzai, akan memenuhi janji saya dan memilih satu orang dari masing-masing dari 3 sekte Anda untuk pergi ke sekte saya untuk berlatih. Tiba-tiba, lelaki tua berbulu yang mengenakan mahkota giok berkata, adapun seberapa jauh ketiga orang ini dapat menempuh jalan di masa depan, itu tergantung pada mereka. 3 lainnya bersorak. Pendeta Tao berjanggut keriting dengan wajah ungu berkata sambil tersenyum, merupakan berkah besar bagi saya, penerus Wolongguan, untuk memasuki latihan Lixin Jiansai. Pria berbaju hitam itu mengepalkan tinjunya memberi hormat dan berkata, terima kasih, senior. Wanita glamor tapi sedingin es di Xingyi menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa menikmati berkah seperti itu. Pria tua dengan pakaian bulu tersenyum dan berkata, nenek moyang klan Yu Anda pernah bekerja keras untuk hatinya. Jianzai berlatih, meskipun pencapaian akhir Dao terbatas, tetapi setidaknya ada dupa yang tertinggal, kali ini saya dapat membuat pengecualian dan membawa satu orang lagi dari klan Anda. Pergi ke Zongmen untuk berlatih. Wanita di Xingyi tercengang, dan langsung memberi hormat dengan gembira, terima kasih senior. Kebaikan seperti ini, saya, keluarga Yu, sangat berterima kasih. Ekspresi Tao berjanggut di kuil naga api dan pria berpakaian hitam di istana burung biru semuanya berubah, ada sedikit kecemburuan di kedalaman mata mereka, tetapi mereka tersembunyi dengan baik. Meskipun lelaki tua berbaju bulu ini adalah diaken luar Lixin Jiansai, di mata mereka, dia sudah menjadi sosok yang sangat besar. Lagi pula, Lixin Jiansai adalah kekuatan Raja Surgawi tingkat pertama di dunia. Menambahkan kekuatan teratas di seluruh benua King Feng, mereka masih jauh dari mampu dibandingkan dengan Lixin Jiansai. Kesenjangannya terlalu besar. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berpakaian bulu itu berkata, saya, Lixin Jiansai, tidak akan ikut campur dalam urusan pengadilan Tao Tianxuan, tapi, saya juga tidak akan membantu. Pendeta Tao berjanggut keriting, pria berpakaian hitam dan wanita glamor memikirkannya sejenak, dan mereka bisa merasakan arti dari kata-kata itu, dan alis mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Dengan kata-kata senior, kita bisa tenang. Pendeta Tao berjanggut itu tertawa. 2 lainnya juga mengangguk. Pria tua berbaju bulu itu mengguncang kipas bulunya dengan ringan, dan berkata dengan emosi, jangan salahkan saya karena berbicara terlalu kasar, 33 benua di Eternal Sky Territory benar-benar dapat disebut sebagai yang teratas, dan hanya ada 4, sedangkan benua terbawah hanya segelintir. Dunia praktik benua King Feng Anda, sejauh ini tidak ada kekuatan Raja Surgawi, dan benua-benua yang berada di bawah juga berada di bawah. Ketiga orang yang hadir terdiam. Kata-kata ini memang terlalu keras, tetapi juga benar. Untungnya, benua King Feng tidak pernah kekurangan keberadaan yang kuat. Pria tua dengan pakaian bulu berkata, di tahun-tahun yang panjang di masa lalu, beberapa tokoh tak tertandingi yang meninggalkan benua King Feng Anda telah muncul, dan mereka terkenal di seluruh dunia, dan beberapa bahkan membuktikan alam kerajaan surgawi. Berbicara tentang ini, dia melirik ketiga orang, tapi tahukah Anda mengapa sosok tak tertandingi yang meninggalkan King Fengzu dan menjadi Raja Surgawi di benua lain tidak mau kembali ke King Fengzu untuk menyebarkan cabang dan daun mereka pada akhirnya? Ketiganya saling memandang. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Orang tua dengan pakaian bulu telah menjawab pada dirinya sendiri, karena tidak ada masa depan. Yayasan benua King Feng sama sekali tidak dapat mendukung kekuatan tingkat Raja Surgawi. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, memberitahumu ini bukan untuk meremehkan komunitas latihan King Feng Sumu, tetapi orang pergi ke tempat tinggi dan air mengalir ke tempat rendah. Di jalan abadi King Feng Su, mungkin tidak akan pernah ada kekurangan bakat hebat dan bakat tiada taraf, tapi selama kita tidak meninggalkan King Feng Su, jalan masa depan ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Ketiganya menjadi semakin diam. Mereka juga tahu bahwa benua King Feng jauh lebih rendah dari benua teratas itu. Namun, mereka lebih sadar bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk pergi ke benua lain untuk berlatih di jalan abadi. Tidak semua orang bisa membuktikan Raja Surgawi di benua lain. Belum lagi Tianjun, di antara 5 alam keabadian, alam ketiga Jiwujing adalah daerah aliran sungai, sebagian besar karakter abadi terjebak di depan Jiwujing dalam kehidupan ini, dan tidak memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Di antara beberapa kekuatan abadi di benua King Feng, situasi yang memalukan sering terjadi. Leluhur dan keturunan dari generasi ke generasi berada di alam yang sama.
Bahkan, basis kultivasi beberapa leluhur tidak sebagus generasi muda itu. Situasi ini juga ada di antara kekuatan teratas di benua King Feng, seperti Istana Burung Biru dan Kuil Naga Api. Beberapa sesepuh sekte telah berlatih untuk waktu yang lama, dan Taoisme mereka masih stagnan, sehingga secara alami mereka akan ditangkap selangkah demi selangkah oleh para pendatang baru. Sederhananya, jalan besar itu sulit, tetapi di jalan abadi, setiap alam adalah parit alami, menghalangi banyak orang luar biasa. Hal yang paling kejam adalah bahwa karakter abadi mungkin abadi dan memiliki umur tanpa akhir, tetapi hanya dengan menghabiskan waktu dan berlatih keras, jangan berharap bisa menembus seumur hidup. Sama seperti saat ini, Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan klan Yu Protos Abadi membayar harga yang sangat mahal untuk akhirnya mendapatkan sedikit hubungan dengan Lixin Jianzai, dan memenangkan tempat untuk pergi ke Lixin Jianzai untuk berlatih. Kenapa kamu melakukan ini? Karena sebagai kekuatan teratas di benua King Feng, mereka semua tahu bahwa siapapun yang mereka kirim ke Lixin Jianzai untuk berlatih, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting, gunakan kesempatan ini untuk menjaga hubungan baik dengan Lixin Jianzai. Seperti pengadilan Tao Tianxuan dari kerajaan Qin besar, pernah ada sosok patriark yang melintasi benua untuk mencari jalan ketika dia masih muda. Secara kebetulan, dia memasuki kekuatan Raja Surgawi untuk berlatih. Meskipun dalam kekuatan Raja Surgawi itu, sosok setingkat patriark itu hanyalah murid batin sepanjang hidupnya. Tetapi justru karena patriark inilah pengadilan Taois Tianxuan terlibat dengan kekuatan Tianjun setelah bertahun-tahun pengelolaan yang hati-hati, status dan kekuatan pengadilan Taois Tianxuan di benua King Feng telah meningkat, dan akhirnya menjadi wilayah benua King Feng. Salah satu kekuatan teratas. Ini disebut dupa. Satu orang mencapai Tao, ayam dan anjing naik ke surga, dan seseorang yang dapat memasuki praktik kekuatan tingkat Raja Surgawi pasti akan membawa manfaat besar bagi klannya. Kali ini, Bluebird Palace, Fire Dragon Temple, dan Eternal Protoss Yu Clan mampu menaiki hubungan Lixin Jianzai, dan mereka pasti akan mendapat manfaat dari hubungan ini di masa depan. Saat berbicara, lelaki tua berbaju bulu itu tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Seketika alisnya berkerut. 3 orang lainnya yang hadir segera menoleh. Luan Yunzong dan Qin Suking dari pengadilan Tao Tianxuan. Mereka, kembali hidup-hidup. Wanita glamor di Xing Yi tercengang. Pendeta Tao berjanggut itu mengerutkan kening, tampaknya kecelakaan terjadi pada orang-orang kami dalam pengoperasian alam rahasia roh emas. Siapa pria berjubah hijau dan pria berpakaian putih itu? Aku tidak tahu. Saat berbicara, mereka bertiga tanpa sadar menatap pria tua dengan pakaian bulu dari Lixin Jianzai di sampingnya. Namun, wajah lelaki tua berbulu itu menjadi gelap. Tiba-tiba, hati ketiganya tenggelam, dan mereka merasakan ledakan tekanan yang tak bisa dijelaskan, seperti cahaya di punggung mereka. Apapun yang terjadi, tanyakan situasinya terlebih dahulu. Pria tua dengan pakaian bulu itu menggoyangkan kipas bulunya dengan ringan, dan berkata tanpa ekspresi, tidak masalah jika orang-orangmu mati, tetapi jika ada yang tidak beres dengan Liu Sangchuan, diaken dari sekte luarku, kamu harus tahu betapa seriusnya akibatnya. Mereka bertiga membeku, dan ekspresi mereka benar-benar berubah. Saat berbicara, Su Yi dan kelompoknya yang sedang berjalan menuju sisi ini tiba-tiba berhenti saat jarak mereka ribuan kaki, dan melihat ke arah kapal bangunan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2725. Wajah Luan Yunzong serius, dan transmisi suara mengingatkan, hal besar itu tidak baik, tolong jangan ungkapkan apa yang terjadi di alam rahasia roh emas nanti. Saat dia berbicara, dia memberitahu Su Yi dan Pusuan identitas ketiga orang di atas kapal. Pendeta Tao berjanggut keriting dalam jubah Tao adalah sesepuh dari sekte dalam Huolongguan, yang ada tanpa batas. Pemuda Tao Huo Yu yang meninggal di alam rahasia roh emas adalah junior orang ini. Pria berbaju hitam dengan seruling batu giok di tangannya adalah Wang Chongjing, salah satu dari 5 penguasa puncak Istana Burung Biru. Berpakaian Xingyi, wanita glamor bernama Yu Qingwan, seorang tetua dari keluarga Yu dari Protoss Abadi Gunung Senliu, memiliki kekuatan besar dan terkenal di King Fengsu. Dia adalah yang pertama di antara ketiganya yang membuktikan keberadaan tanpa batas. Adapun lelaki tua bermantel bulu ungu dengan wajah tua, Luan Yunzong tidak mengenalnya. Tapi hanya dengan melihat status bintang lelaki tua itu, tidak sulit untuk menebak bahwa ini adalah lelaki besar. Menurut analisis Luan Yunzong, alasan mengapa orang-orang ini menunggu di sana kemungkinan besar adalah untuk bertemu Liu Sangchuan, Yu Zhensong, dan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, wajar untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi di alam rahasia roh emas. Paman Luan, meskipun kita menyembunyikannya, itu tidak akan membantu. Jangan lupa, orang-orang itu telah merencanakan untuk membungkam kita tentang masalah ini di alam rahasia roh emas. Qin Suking dengan cepat mentransmisikan suara itu. Luan Yunzong mengerutkan kening, merasa sangat bermasalah. Untuk kembali ke benua King Feng, satu-satunya cara adalah melewati feri itu, tetapi sekarang ada banyak musuh yang menjaga di sana, bagaimana pihak lain dapat membiarkan mereka pergi dengan mudah.
Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, saya tidak bisa mundur, begitu saya mundur saat ini, pihak lain pasti akan percaya bahwa kematian orang-orang itu terkait dengan kita. Luan Yunzong menghela nafas diam-diam, kenapa dia tidak tahu ini akan terjadi? Pusuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, biarkan aku menyelesaikannya. Sui berkata dengan penuh minat, apa yang akan kamu lakukan? Pusuan mengibaskan jubah lengan seputih saljunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu memiliki pikiran yang baik di dalam hatimu, Tuhan akan memberkatimu. Semua orang terkejut. Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan lagi, di atas perahu di kejauhan, pendeta Tao berjanggut keriting berjubah Tao berkata dengan suara yang dalam, Luan Yunzong, cepat datang. Senior Liang San dari Lixin Jianzai ingin menanyakan sesuatu padamu. Tajamkan hati dan Jianzai. Liang Shan. Tiba-tiba, Luan Yunzong dan Qin Suking berubah warna, tidak diragukan lagi, lelaki tua bermantel bulu ungu, seperti Liu Sangchuan, keduanya berasal dari Lixin Jianzai. Pusuan tersenyum, dan yang pertama maju, aku ingin tahu apa, izinkan aku memberitahumu. Hati Luan Yunzong dan Qin Suking menegang, dan ketika mereka hendak menghentikan Pusuan dari bertindak sendirian, mereka dihentikan oleh Sui sambil tersenyum. Menurutku, mari kita lihat bagaimana rekan Taois Pusuan melakukan perbuatan baik. Sui berkata dengan lembut, belum lagi, masalah di alam rahasia roh emas ada hubungannya dengan Pusuan. Untuk melepaskan bel, orang yang mengikatnya harus dibutuhkan. Akan lebih baik baginya untuk maju ke depan, menyelesaikannya. Luan Yunzong dan Qin Suking saling memandang dan diam. Mereka mendengar arti kata-kata Sui, mereka datang dari pengadilan Tao Tianxuan, begitu mereka benar-benar menyinggung Lixin Jianzai, mereka ditakdirkan untuk membuat Zhongmen menderita. Bahkan jika Anda tidak berbicara tentang pengadilan Tao Tianxuan, hanya berbicara tentang permusuhan dengan Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan keluarga Yu dari Protos Abadi, itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Jika rekan Taois Pusuan dalam masalah, kami tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Qin Suking mengertakkan gigi dan berkata. Luan Yunzong berkata dengan suara yang dalam, benar. Sui mengangguk diam-diam. Di atas kapal di kejauhan, menyaksikan Pusuan, yang berjalan dengan pakaian putih berkibar, Lixin Jianzai Liangshan, Huolong Guan Yuzong dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Siapa lelaki ini? Yu berkata dengan berat, siapa yang mulia? Pusuan tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa saya, yang penting adalah saya dapat menjawab pertanyaan apapun yang ingin Anda ketahui, ini adalah kebaikan saya. Yuzong mengerang, dan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kabar rekan-rekan murid kita yang pergi ke alam rahasia roh emas sekarang? Matanya tidak bersahabat, dan dia menatap Pusuan. Liang San dari Lixin Jianzai, Wang Chongjing dari Bluebird Palace, dan Yu Qingwan dari Eternal Protoss semuanya melihat ke arah Pusuan. Bahkan mereka harus mengakui bahwa pria Seng Sui berpakaian putih ini sangat mengesankan, tampan dan romantis, dengan penampilan yang luar biasa, membuat orang melupakan hal yang biasa. Mati, Pusuan menghela nafas, mereka rakus akan sepotong kaligrafi, dan mereka tidak ragu untuk bertarung di dunia rahasia emas dan roh, tetapi mereka semua mengalami kecelakaan. Mati, wajah semua orang menjadi gelap. Niat membunuh melintas di mata Liang San dari Lixin Jianzai, maksudmu, iblis tua Jinling itu membunuh mereka. Pusuan mengangguk, tepat. Lalu mengapa kamu pergi hidup-hidup? Istana Burung Qian Wang Chongjing berkata dengan dingin. Pusuan tersenyum dan berkata, mungkin karena kita semua baik dan tidak pernah melakukan kejahatan. Di kejauhan, sudut bibir Luan Yunzong berkedut, tidak peduli jam berapa, rekan Taois Pusuan ini masih ingin bercanda, sungguh baik. Mata Qin Suking penuh kecemerlangan, siapa yang tidak bisa mengagumi sikap tak terkendali Pusuan. Sui menyesap anggurnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan bohongi aku. Di atas kapal, Yuzong dari Kuil Naga Api sangat marah, jika kamu tidak jujur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pusuan menghela nafas, aku berjanji, jika aku berbohong, langit akan menghukumku. Lixin Jianzai Liang San berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Tangkap mereka dan interogasi mereka satu persatu, kamu bisa menemukan jawabannya sendiri. Bagus. Yuzong, Wang Chongjing, dan Yu Qingwan segera terbang keluar dari kapal, tubuh mereka meraung dengan niat membunuh. Pusuan berkata tanpa daya, tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Mati. Yuzong menyerang lebih dulu, labu emas ungu di belakangnya terbang ke udara, dan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari labu, meledak ke arah Pusuan. Pusuan mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang panjang di belakang punggungnya. Itu hanya tindakan menghunus pedang. Langit dipenuhi dengan guntur hitam, dan celah yang menakutkan muncul di kehampaan. Labu emas ungu terbang dengan keras, dan bekas pedang muncul di permukaan. Wajah Yuzong tiba-tiba berubah. Wang Chongjing dan Yu Qingwan hendak bergerak, ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka menjadi serius. Di atas kapal,
Lixin Jianzai Liang San menyipitkan matanya dan menatap pedang di tangan Pusuan. Tubuh pedang itu berkarat dan berbintik-bintik, tetapi dipenuhi dengan niat pedang yang misterius dan tidak dapat diprediksi, yang cerah dan cerah seperti matahari. Mungkinkah itu pembudidaya pedang agama Buddha? Pikiran Liang San berubah. Tetapi pada saat ini, Pusuan memegang pedang di satu tangan, dengan lengan baju besar berkibar, dan berkata dengan ekspresi lembut, jika Anda mengendalikan jurang, saya akan membuat Anda berbalik. Jika Anda bertahan dalam obsesi Anda adalah ditakdirkan untuk menderita tanpa henti. Ketika dia berbicara, penampilannya yang berharga tampak khusyuk, dan cahaya Buddha melayang di sekujur tubuhnya, seperti seorang biksu terkemuka yang telah mencapai Tao. Pergi bersama-sama. Hujannya deras untuk diminum. Dia meraung dalam keadaan diam, mengorbankan labu emas ungu, dan menimbulkan badai petir. Pada saat yang sama, Wang Chongjing menginjak Gangdou, dengan seruling giok di tangannya menunjuk ke langit, dan pelangi mempesona yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Sosok Yu Qingwan diam-diam berubah menjadi hujan ringan seperti mimpi dan menghilang di tempat, sementara di kehampaan, rune emas seperti kelopak yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyapu ke arah Pusuan seperti badai. Tiga makhluk tanpa batas menyerang bersama, kekuatan level itu secara alami luar biasa. Melihat ini, Pusuan hanya menghela nafas pelan, jika orang tidak menyeberang sendiri, langit juga tidak bisa membantu mereka. Ledakan, dia menembak, dan pakaian putihnya berkilat. Tubuh Yuzong tiba-tiba terbelah, dan hancur berkeping-keping oleh labu emas ungu yang dia korbankan, dan guntur yang memenuhi langit runtuh bersamanya. Saat darah terciprat, ekspresi Wang Chongjing berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi cahaya pedang tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Saat berikutnya, tubuhnya meledak seperti kertas. Saat ini, sosok Pusuan muncul di samping Wang Chongjing. Dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba menusukkan pedang di tangannya ke bawah. Ledakan, kekosongan dalam radius 10.000 kaki runtuh. Rune emas seperti kelopak yang tak terhitung jumlahnya semuanya pecah berkeping-keping. Sosok Yu Qingwan yang menghilang kemudian dipaksa keluar, tetapi tubuhnya sudah berlumuran darah dan ada bekas pedang. Tidak mau. Yu Qingwan berteriak ngeri, berbalik dan melarikan diri. Pusuan tersenyum sedikit, lautan penderitaan tidak terbatas, biarkan aku membebaskanmu. Suara itu masih bergema, dan tiba-tiba ada hujan pedang yang turun dari langit dan bumi, padat, menenggelamkan sosok Yu Qingwan. Terlihat dengan mata telanjang, sosok keberadaan tanpa batas meledak menjadi kabut darah dan menghilang, seolah tertinggal. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sangat cepat. Saat pertempuran usai, Luan Yunzong tersentak. Mata Qin Su King tegak. Su Yi hanya menyesap anggur. Dia hanya merasa bahwa Pusuan hebat, tetapi dia berbicara lebih banyak omong kosong dan sama sekali tidak menyegarkan. Di perahu di kejauhan, wajah Liang San dari Lixin Jianzai menjadi sangat suram. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang pembudidaya pedang Buddha yang telah melangkah ke alam tak terbatas di sini. Pusuan dengan lembut menyeka ujung pedang dengan jari-jarinya, dan berkata sambil tersenyum, saya seorang Buddha, saya mengolah pedang, dan saya melakukan perbuatan baik, tetapi saya bukan penerus agama Buddha yang sejati. Saat dia berbicara, dia melangkah ke langit dan menuju ke perahu. Liang San berkata dengan dingin, kenapa, kamu masih berani membunuhku? Jangan khawatir aku akan menghancurkan 9 klanmu dengan 100.000 pedang dan 100.000 pedang. Dia berdiri di sana, percaya diri. Pusuan tidak bisa menahan tawa, dan menebas dengan pedang. Ledakan, perahu yang menjulang tinggi itu terbelah menjadi dua bagian. Di tengah asap dan debu, sosok Liang San terbang keluar, terlihat sedikit malu. Wajahnya pucat, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang terbang, dan berkata dengan tajam, siapa yang tahu Tianyu abadi ini, yang merupakan musuh Lixin Jianzai saya, tidak peduli ujung dunia, dia harus dibunuh. Petik 2. Pusuan mendecakkan lidahnya, takut sampai mati. Yang sedang berkata, dia telah menembak lagi. Dalam kehampaan, cahaya pedang menyala. Dentang, sosok Liang San mundur, dan terlempar ke belakang ratusan kaki pedang terbang yang melayang di depannya mendengung keras. Melihat Pusuan menyerang dengan pedang, Liang San tiba-tiba menggertakkan giginya dan menghancurkan jimat rahasia berbentuk seperti pedang Tao yang tersembunyi di balik jubah lengannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2726. Jimat rahasia itu meledak, dan seorang lelaki tua pendek berambut abu-abu dengan penampilan garang tiba-tiba muncul di kehampaan. Pusuan menyerang hampir bersamaan dengan hancurnya jimat rahasia, dan dengan satu serangan, energi pedang itu seperti pelatihan kuda. Tapi saat lelaki tua berambut abu-abu itu mengangkat tangannya dan meraihnya, energi pedang terpotong menjadi dua di udara. Fragmen energi pedang memercik seperti hujan. Hampir pada saat yang sama, lelaki tua berambut abu-abu itu menjentikkan jarinya. Ledakan, sosok Pusuan terpesona, dan sebuah lubang berdarah muncul di bahunya. Penonton terdiam. Pria tua pendek berambut abu-abu itu jelas memiliki kemauan, tetapi auranya yang menakutkan membuat orang merasa tidak nyaman.
Aku telah melihat leluhur. Liang San membungkuk untuk melihat salut, seolah-olah dia dibebaskan dari beban berat. Pria tua berambut abu-abu dengan penampilan tidak menarik di depannya sebenarnya adalah pemilik salah satu dari 13 gunung, Gunung Tenang, Lixin Jianzai. Sebagai Raja Surgawi yang terkenal di dunia, Lixin Jianzai memiliki 2 aula, 4 paviliun, dan 13 gunung. 2 aula adalah yang paling banyak. Paviliun keempat berikutnya, 13 gunung adalah ratu. Siapapun yang memasuki latihan Lixin Jianzai akan dikirim untuk berlatih di 13 gunung, dan baru setelah itu mereka akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam, menguji pedang dan membahas jalan, di antara 13 gunung. Hanya 30 orang teratas yang menonjol dalam ujian pedang dan diskusi yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki 4 paviliun untuk berlatih. Mampu menjadi penerus Sige sudah menjadi andalan Lixin Jianzai, dan bisa disebut murid inti. Tetapi jika Anda ingin memasuki 2 aula, Wenxin, dan Wawen, Anda memerlukan penyaringan dan pelatihan yang lebih ketat, dan akhirnya Anda harus disetujui oleh semua barang antik kuno Tianjun di Lixin Jianzai sebelum Anda dapat menjadi penerus langsung dari Hall of Asking Heart atau Hall of Asking. Pada saat itu, Tianjun, alam takdir surgawi dari Zhongmen, akan merekrut penerus dari 2 istana untuk berkhotbah dan mengajar secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa 2 aula menanyakan hati dan mengajukan pertanyaan adalah cara mendasar dari Lixin Jianzai. Pria tua berambut abu-abu pendek, bernama Wu Qing, bertanggung jawab atas salah satu dari 13 gunung sebagai Raja Surgawi, dan dia memiliki otoritas yang besar. Ketika dia masih muda, dia memasuki Paviliun Chunyu, salah satu dari 4 paviliun, untuk berlatih, dan akhirnya menonjol. Dia memasuki Istana Wawen, dengan taoismenya yang tidak terbatas, dan diterima sebagai murid oleh leluhur Tianjun yang hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sampai dia membuktikan takdir surga dan menjadi Raja Surga, karena pencapaiannya yang tinggi dalam ilmu pedang, dia telah mencapai titik mendirikan sebuah sekte dan menjadi leluhur sebuah sekte, dan akhirnya memasuki Gunung Tenang, salah satu dari 13 gunung, dan menjadi penguasa gunung. Di Lixin Jianzai, ada Master Paviliun di atas Master Gunung, Master Aula di atas Master Paviliun, dan barang antik tua lainnya yang telah diasingkan selama bertahun-tahun. Namun, itu tidak berarti Wu Qing lemah, faktanya, di seluruh wilayah surga abadi, setiap penguasa Gunung Lixin Jianzai adalah pembudidaya pedang tiada taraf yang cukup untuk memicu diskusi di dunia. Masing-masing sebanding dengan legenda. Wu Qing, itu saja. Prestasinya yang paling mencengangkan adalah dia pernah melakukan perjalanan jauh dengan membawa pedang, atas nama meminta pedang, 1 orang dan 1 pedang meninggalkan sisi kekuatan Tianjun, dan pada akhirnya dia meninggalkan kalimat, hanya dalam nama, dan kemudian pergi dengan angkuh. Pertempuran ini masih beredar di wilayah langit abadi, dan dikomentari oleh Paviliun Jingtian sebagai pertempuran lain dalam sejarah Kendo yang pantas untuk terkenal selamanya. Tapi saat ini, wasiat Wu Qing datang sendiri. Hanya dengan 1 jentikan jari, Pusuan akan terluka. Sebagai seorang pembudidaya pedang, sayang sekali dikalahkan oleh musuh di alam yang sama, dan meminta bantuan di ambang kematian. Mata Wu Qing dingin dan tegas, setelah kembali ke sekte hidup-hidup kali ini, aku akan pergi ke tebing Lixin untuk mundur selama 1000 tahun. Jika kamu berani keluar, aku akan membunuhmu secara pribadi. Liang San membeku, menundukkan kepalanya dan membungkuk, aku ingin mematuhi keputusan leluhur. Wu Qing memandang Pusuan dari kejauhan. Sesaat kemudian, wajah lelaki tua pendek berambut abu-abu itu menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh, karena dia adalah seorang pendekar pedang, dia terganggu untuk berlatih meditasi dan Buddha, itu benar-benar menyimpang. Ledakan, nafasnya menyebar, dan kehampaan menjadi kacau. Luan Yunzong dan Qin Suking menahan nafas mereka, dan jiwa mereka yang mati meledak, hanya untuk merasakan bahwa dunia ini penuh dengan niat pedang yang menakutkan. Selama mereka memiliki rasa tidak hormat sedikit pun di hati mereka, mereka akan langsung dipenggal di tempat. Ini adalah kekuatan Kaisar, takdir milik Tianjun, dan dia adalah cara yang hebat, seperti berpatroli di langit atas nama langit. Penggarap pedang adalah jenis monster yang paling kuat, meskipun Wu Qing adalah tubuh yang berkemauan keras, kekuatannya masih jauh dari dilawan oleh sosok abadi biasa. Sui berdiri di sana, mengangkat alisnya. Dia telah memadatkan hati dan jiwanya sejak lama dan melahirkan cahaya hatinya, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan semacam itu. Namun, karena inilah dia bisa dengan jelas merasakan teror Tianjun. Membandingkannya sekarang, Sui menyadari betapa menakjubkannya Xiao Jian. Saat itu dalam ruang dan waktu yang tak berujung, apa yang dilawan Xiao Jian dengan kekuatannya sendiri bukan hanya para Raja Surgawi itu, tetapi juga avatar para Kaisar Surgawi itu. Memikirkan hal ini, Sui merasa lebih menyesal dan sedih atas kematian Xiao Jian. Perbaikan pedang, yang kamu kembangkan adalah pedang, dan kamu juga mengolah 10.000 cara dunia. Pakaian putih Pusuan melotot, dan rambutnya yang panjang berkibar, aku memasuki jantung pedang dengan pikiran Zen, jadi mengapa tidak? Dia berdiri di sana,
memegang pedang di satu tangan, meskipun kekuatannya dikalahkan oleh Wu Qing, dia masih memiliki kesombongan dan sikapnya sendiri. Wu Qing tertawa terbahak-bahak, pikiran Zen masuk ke dalam pikiran Jian. Ini disebut tersesat. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan kepala Liang San dengan tiba-tiba, dan mengutuk, bukan hanya aib bahwa kamu tidak bisa mengalahkan lawan seperti itu juga aib bagi Lixin Jiansai. Kepala Liang San dalam keadaan linglung, dan ada bintang di depan matanya, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Di Lixin Jiansai, setiap pembudidaya pedang memiliki watak yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka semua memiliki temperamen yang besar. Sinsing mereka tinggi, terutama penguasa Gunung Kuentian, yang memiliki temperamen paling masam dan kejam. Pergilah. Seperti yang dikatakan Wu Qing, dia menyingsingkan lengan bajunya dan menatap Pusuan dengan mata dingin. Ayo, karena kamu juga seorang kultivator pedang, aku tidak akan menggertakmu, dan aku juga akan melawanmu dengan kekuatan tingkat tak terbatas. Saat dia mengatakan itu, dia menatap dingin ke arah Suyi dan yang lainnya. Dalam 3 pedang, jika kamu bisa bertahan, mereka bisa hidup, jika kamu tidak bisa bertahan, mereka semua akan mati. Ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dunia bergetar hebat, dan aliran energi pedang mengembun di telapak tangannya. 3 pedang. Pusuan tertawa, kamu pasti kecewa. Ledakan. Ketika Wu Qing menghunus pedangnya, dia tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia mengangkat pedangnya dan memotongnya dengan sederhana. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan seluruh tubuhnya memang telah ditekan hingga level tak terbatas, namun kekuatan pedang ini masih menakutkan dan tak terbatas. Lengan baju Pusuan berkibar, dan dia mencabut pedangnya. Dalam sekejap, suara pedang mengguncang langit, dan sosok Pusuan ditembak mundur seperti layang-layang dengan tali putus, mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Pakaian putihnya berlumuran darah, seperti bunga plum yang mekar. Hati Luan Yunzong dan Qin Su King tenggelam. Ini adalah dasar dari Lixin Jiansai, tidak membutuhkan apa-apa sama sekali, hanya kekuatan kemauan, itu dapat mengalahkan segalanya. Hal yang paling menakutkan adalah ada lebih dari 1 Tianjun Jianxiu di Lixin Jiansai. Su Yi mengerutkan kening. Dia merasakan ada yang salah dengan nafas Pusuan. Sangat lemah. Wu Qing mencibir, lalu tiba-tiba menamparkan kepala Liang San dengan tangannya, dan mengutuk, apakah kamu tidak merasa malu? Liang San menundukkan kepalanya dengan gemetar. Pusuan menyeka darah dari sudut bibirnya, dan berkata, lemah. Hanya saja kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Mulut yang keras. Wu Qing menebas dengan pedangnya. Ledakan. Pusuan terbelah ke udara lagi, bekas pedang terbelah di tubuhnya, berdarah deras, dan perutnya hampir mengeluarkan isi perutnya. Tetapi pada saat ini, Wu Qing malah mengangguk, ekspresinya santai, agak menarik, membunuhmu tidak dianggap mengotori tanganku. Liang San sepertinya menyadari sesuatu, seluruh tubuhnya menggigil, dan tanpa sadar dia menundukkan kepalanya. Tapi itu sia-sia pada akhirnya, dan Wu Qing menamparnya di belakang kepala. Pernahkah Anda melihat itu? Alasan mengapa orang ini dapat membuat Anda kewalahan adalah karena dia menciptakan cara ilmu pedangnya sendiri di alam tanpa batas. Pelajari itu. Bibir Liang San pahit. Patriark Wu Qing pandai dalam segala hal, tetapi emosinya terlalu keras, dia terlalu suka memukul orang, dan dia tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali. Apakah Anda ingin membantu? Pada saat ini, Su Yi akhirnya berbicara. Pusuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya lelaki tua pemarah. Tapi itu masih kemauan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa gunanya? Mata Wu Qing melebar, dan tiba-tiba dia melihat ke langit dan tertawa keras. Oke. Kamu punya keberanian. Generasi pendekar pedangku harus seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan momentumnya naik seperti gunung, mendaki dengan mantap. Kamu memenuhi syarat untuk mati dengan pedangku. Seperti yang dikatakan Wu Qing, dia telah memotong pedang ketiga. Pedang ini jauh lebih menakutkan daripada 2 pedang sebelumnya. Ketika dipotong, semua orang yang hadir merasakan sakit di depan mata mereka, dan jiwa mereka seolah terbelah, dan mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan apapun. Hanya Su Yi yang dengan jelas melihat bahwa pedang ini sebenarnya sama dengan 2 pedang sebelumnya, itu masih tebasan sederhana. Tapi momentumnya sangat berbeda, seperti angin dan api, majulah dengan gigih. Tetapi pada saat ini, Pusuan tersenyum, bukannya mundur, dia mengangkat pedang di tangannya seperti matahari dan bulan, bersinar terang melintasi alam semesta. Di ujung pedang, ada kekuatan pedang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam energi pedang, ada pemandangan samar bodhisattva menundukkan alisnya dan memuji Buddha. Pedang dengan cahaya luar biasa, berubah menjadi kekuatan tak terukur. Ledakan, kekosongan bergetar dengan liar, dan suara tabrakan seperti guntur di dunia yang kacau. Cahaya pedang yang terang menyebar seperti badai. Pusuan berdiri di tempat, darah menetes dari sudut bibirnya, wajahnya yang tampan pucat dan transparan, tetapi dia tenang dan tenang. Di kejauhan, Wu Qing tampak terpana, matanya tertuju pada Pusuan, wajahnya berubah, dan alisnya berkerut. Setelah beberapa saat,
dia menundukkan kepalanya, melihat bekas pedang yang tertinggal di dadanya, dan berkata, pedang ini sangat kuat. Penonton terdiam. Luan Yunzong dan Qin Suking tampak bingung dan tidak percaya. Liang San tercengang. Su Yi diam-diam berpikir, tentu saja aura Pusuan aneh, mungkin ada hubungannya dengan dia menghancurkan tubuh hantu dan menjalani kehidupan baru. Gerakan pedang ketiga Pusuan bisa disebut mencengangkan, memiliki momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak terbatas dan tak terukur. Pusuan membelai bilahnya dengan ujung jarinya, dan berkata dengan suara serak, ada yang lebih kuat, apakah kamu ingin mencoba? Wu Qing menghela nafas, tetapi berhenti berbicara. Tuan Gunung Lixin Jianzai yang pemarah tampaknya adalah orang yang berbeda pada saat ini, dengan ekspresi yang rumit, yang sangat aneh. Bagaimana bisnis hari ini sejauh ini? Kata Wu Qing. Liang San hampir tidak bisa mempercayai telinganya, leluhur Wu Qing jelas masih memiliki kekuatan tempur, mengapa dia menyerah? Dengan temperamennya, dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada mengaku kalah. Belum lagi dia hanya badan kehendak, jadi apa yang kamu khawatirkan? Liang San yakin bahwa itu pasti karena beberapa alasan leluhur Wu Qing berubah pikiran, bukan karena dia takut mati atau kalah. Sejauh ini, Pusuan terkekeh dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Su Yi. Itu dia, Su Yi membuat keputusan secara langsung. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2727. Pusuan tercengang, mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu saja. Saat dia mengatakan itu, dia menutup mulutnya dan batuk dengan keras, darah mengalir dari jari-jarinya, terlihat lemah dan siap jatuh kapan saja. Pada saat ini, mata Wu Qing beralih, dan dia melihat lagi ke arah Su Yi, seolah dia tidak menyangka pemuda kecil Xiao Yaojing ini dapat membujuk Pusuan dengan berbicara. Leluhur tua, pria itu jelas-jelas keras kepala, dan dia tidak tahan lagi. Liang San tidak bisa membantu tetapi berkata, mengapa kita tidak? Bentak, Liang San menerima tamparan di kepalanya, dan bintang emas muncul di depan matanya. Wu Qing membunuh, hanya berpikir untuk mengambil keuntungan, apakah ini jenis hati yang harus dimiliki oleh seorang pembudidaya pedang? Liang San kehilangan kata-kata, merasa sedih di dalam hatinya. Apa artinya mengambil tawaran? Dia jelas lebih unggul, mengapa dia tidak membunuh pihak lain? Tapi dia tidak berani berbicara kembali, jadi dia hanya bisa menahannya. Wu Qing mengeluarkan sebotol anggur, meminum sebagian besar dalam satu tegukan, menyeka mulutnya, menatap Pusuan, dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia menyerah, meraih kerah baju Lian Zhang, dan melangkah pergi. Dari awal hingga akhir, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dibiarkan begitu saja, meskipun dia tidak tahu mengapa Jian Xiu, Raja Surgawi dari Lixin Jianzai, akan melakukan ini, Luan Yunzong dan Qin Suking benar-benar lega ketika mereka melihatnya dan Liang San menghilang. Sebagai perbandingan, belum lagi mereka berdua, bahkan orang-orang tua dari Zongmen itu berkumpul, tidak cukup untuk menonton. Karena, itu adalah penggarap pedang Raja Surgawi. Bahkan satu kekuatan kemauan dapat menghalangi sebagian besar kekuatan kultivasi di dunia. Aneh, kenapa lelaki tua kecil pemarah itu pergi begitu saja? Pusuan berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak berpura-pura tentang lukaku, itu seperti palsu. Su Yi melangkah maju, menatap Pusuan yang sengsara, dan berkata melalui transmisi suara, dia sepertinya mengenali identitasmu. Pusuan menyipitkan matanya. Karena dia memilih untuk menyerah, itu berarti dia harus memiliki pertimbangan lain, itulah sebabnya saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya lagi. Su Yi berkata dengan lembut, bagaimanapun, saya dapat mengenali identitas Anda, tetapi saya tidak membunuhmu. Satu hal, mungkin itu tidak dapat membuktikan bahwa lelaki tua kecil itu adalah musuh atau teman, tetapi setidaknya itu dapat membuktikan bahwa dia khawatir memperlakukan Anda dan tidak peduli dengan Anda. Berani main-main, itu sudah cukup. Sudut bibir Pusuan berkedut, dan dia berkata dengan serius, sebenarnya, aku bisa menyimpan semuanya. Su Yi memutar matanya, di mataku, itu hanya keinginan, dan itu tidak layak untuk diperjuangkan. Pusuan tercengang, lalu tertawa, satu kata yang baik adalah 3 musim dingin yang hangat, dan hatiku tiba-tiba hangat. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia memang memiliki cara untuk mempertahankan Wu Qing dan Liang San, tetapi dia akan membayar harga yang sangat mahal, dan caranya sendiri akan rusak parah. Namun, dia tidak keberatan melakukannya. Lagi pula, dia sudah mati sekali, dan alasan mengapa dia bisa menjalani kehidupan baru adalah karena anugerah penemuan kembali Su Yi. Su Yi merasa itu tidak sepadan, dan ada alasannya. Tapi bekerja keras untuk Su Yi, menurutnya itu sepadan. Faktanya, Pusuan tidak memberitahu Su Yi bahwa dia telah menebak beberapa kebenaran ketika Su Yi dapat dengan mudah menggunakan lukisan itu. Ini juga alasan mengapa dia rela berjalan dengan Su Yi setelah menjalani hidup baru. Rekan Taois, bagaimana lukamu? Qin Suking melangkah maju, wajahnya yang cantik penuh kekhawatiran, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Pusuan.
Pria berbaju putih yang luar biasa itu berlumuran darah dan menderita luka serius, yang membuat Qin Suking sangat khawatir. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, jika kamu memiliki pikiran yang baik di dalam hatimu, Tuhan akan memberkatimu. Jika Pusuan melakukan perbuatan baik dengan sepenuh hati, dia akan memiliki keberuntungan besar dan takdir yang hebat, dan dia tidak akan mati. Qin Suking memelototinya, bagaimana dia bisa begitu sarkastik. Tapi Pusuan tertawa dan berkata, kata-kata Sudaoyou sangat baik. Qin Suking melengkungkan bibirnya, merasa sangat tidak berdaya, tetapi matanya menatap Pusuan menjadi lebih lembut, dengan sedikit kekaguman. Jika bukan karena tindakan Pusuan sebelumnya, mereka pasti sudah menderita bencana. Luan Yunzong juga melangkah maju, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Senior Pusuan, atas tindakanmu yang benar. Penggarap pedang tua dari pengadilan Tao Tianxuan benar-benar terkejut dengan kekuatan Pusuan, dan bahkan gelarnya berubah. Inilah dunia latihan, di mana kekuatan adalah yang paling dihormati, dan mereka yang telah mencapainya adalah yang pertama. Belum lagi, Pusuan adalah seorang Taois yang tak terukur, dua alam lebih tinggi dari Luan Yunzong. Perbedaan satu ranah membuat perbedaan dunia. Belum lagi perbedaan antara kedua ranah tersebut. Aku bukan senior. Pusuan menertawakan dirinya sendiri, itu tidak lebih dari hantu. Jika sesama Taois menganggapnya tinggi, Anda bisa memanggil saya Pusuan. Jangan berpegang pada etiket senior dan junior. Dia berpikir, kamu dan Sudaoyou adalah generasi yang sama, bagaimana aku bisa lebih unggul darinya dalam hal senioritas. Ini benar-benar mustahil. Baik Luan Yunzong dan Qin Suking setuju, tetapi mereka berdua semakin menghormati Pusuan. Suyi melihatnya di matanya dan hanya tersenyum. Ketika rombongan tiba di King Feng Ferry, Qin Suking mengeluarkan 1000 keping emas murni abadi dan melemparkannya ke portal ruang dan waktu kuno yang megah. Segera, cahaya keemasan memenuhi udara, dan kecemerlangan ilahi meluap, memicu serangkaian riak ruang waktu. Sampai 1000 keping emas murni abadi dibakar, terowongan ruang waktu telah muncul di portal ruang waktu. Dalam perjalanan, Suyi sudah mengetahui bahwa biaya menuju pelabuhan transfer Pulau King Feng relatif murah, hanya 1000 keping emas murni abadi sudah cukup. Meski begitu, itu adalah biaya yang sangat besar untuk karakter abadi biasa. Seperti Luan Yunzong, yang bekerja sangat keras untuk mengumpulkan selama bertahun-tahun, dia hanya mengumpulkan kurang dari 3000 keping emas abadi. Keluarga Nona Qin ini mungkin tidak sederhana. Suyi diam-diam berpikir. Dia memperhatikan bahwa ketika Qin Suking menghabiskan 1000 keping emas abadi, dia tidak ragu-ragu, mata dan sikapnya sangat santai dan tenang. Namun, Suyi tidak mengatakan apa-apa. Pengadilan Tao Tianxuan juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua King Feng, dan Qin Suking didampingi oleh Luan Yunzong, seorang pelindung Taois immortal Ascension Bone dari Dzogchen, statusnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Segera, sekelompok orang masuk ke pelabuhan ekstradisi, dan sosok mereka menghilang dalam sekejap. Di bawah Long River of Destiny dekat King Feng Ferry, seekor kodok seputih salju seukuran batu giling tergeletak di air, mendesah menyesal. Sebagai penguasa wilayah perairan 30.000 mil, ketika pertempuran pecah di dekat King Feng Ferry, Snow White Toad segera menyadarinya. Awalnya, ia juga ingin bergerak pada saat kritis, memicu gelombang nasib, dan membunuh kehendak Tianjun yang kejam dalam satu gerakan, sehingga bisa menjual bantuan. Siapa yang mengira bahwa pembudidaya pedang berbaju putih tidak akan pernah memberikannya kesempatan? Tidak ada yang tahu, ketika Suyi bertanya kepada Pusuan apakah dia membutuhkan bantuan, betapa bersemangatnya iblis kodok ini, yang telah tertidur di kedalaman sungai, hampir berlari keluar dan berteriak, biarkan aku melakukannya. Sayang sekali kesempatan untuk membantu orang lain berlalu begitu saja, yang membuat katak seputih salju itu memukuli dada dan kakinya dengan kesedihan saat memikirkannya. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat keberadaan kitab suci Tao lain kali. Snow White Toad meratap di dalam hatinya, dan sosoknya diam-diam menghilang. Sungai takdir tidak ada habisnya. Setelah meninggalkan King Feng Ferry untuk minum teh, Wu Qing tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan dengan lambaian lengan bajunya, sebuah platform Tao terbentuk. Dia membuang Liang San yang dia bawa seolah-olah sedang membuang sampah, sementara dia sendiri berjongkok di peron, menatap kosong. Pemilik salah satu dari 13 gunung Lixin Jianzai, pembudidaya pedang Tianjun yang pemarah sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah untuk sementara waktu. Di satu sisi, Liang San gemetar ketakutan dan tidak berani membuka mulutnya, karena takut kepalanya ditampar lagi oleh leluhur. Setelah sekian lama, suara Wu Qing menjadi serak. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke tempat malang ini? Liang San buru-buru melaporkan kebenarannya. Beberapa waktu yang lalu, seorang murid dari sekte kami melakukan perjalanan menuruni gunung untuk mengirim surat, mengatakan bahwa dia mengetahui sebuah rahasia saat bepergian di Pulau King Feng, dan rahasia itu terkait dengan kaligrafi. Setelah beberapa lama, Liang San akhirnya menyelesaikan ceritanya. Diakon Liu Sangchuan dan saya berspekulasi bahwa kaligrafi yang jatuh ke tangan setan tua Jinling kemungkinan besar terkait dengan salah satu leluhur Lixin Jianzai kami,
jadi kami datang ke sini bersama, tidak pernah berpikir, tetapi mengalami kecelakaan seperti itu. Lagi pula, wajah Liang San penuh dengan kepahitan. Wu Qing duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sampai dia selesai mendengarkan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, lupakan semuanya sekarang. Mata Liang San membelalak, hah. Mata Wu Qing dingin, jika kamu lupa, kamu bisa hidup, dan kamu tidak bisa melupakan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sungai takdir yang deras, lompatlah sendiri. Liang San membeku, menyadari bahwa leluhur Wu Qing tidak bercanda, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, leluhur tua, aku. Ledakan, Wu Qing menamparkan kepala Liang San, apakah kamu lupa? Kepala Liang San linglung, jiwanya sakit, dia tanpa sadar meletakkan tangannya di atas kepalanya, menyeringai dan berkata, lupakan. Ledakan, Wu Qing menamparnya lagi, ayo kita bicara lagi. Mata Liang San berputar dan dia akan pingsan, aku benar-benar lupa. Ledakan, Wu Qing menamparnya lagi, bagaimana dengan sekarang? Liang San duduk di sana, wajahnya penuh kesakitan, matanya kosong dan dia berkata, apa? Wu Qing berkata dengan puas, cukup. Dengan 3 tamparan berturut-turut, dia telah menghancurkan dan menghapus ingatan dalam jiwa Liang Shan, dan tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di dekat King Feng Ferry sebelumnya. Liang San panik dan berkata, leluhur tua, kenapa kamu memukulku? Di mana ini? Aku ingat aku sedang menunggu seseorang di kapal tadi. Wu Qing mendengus dingin, sampah. Kamu masih belum mengetahuinya setelah pingsan begitu tiba-tiba. Jika bukan karena Lao Su, kamu pasti sudah lama mati. Liang San tercengang, saat itu, saya diserang. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Wu Qing membersihkan pakaiannya, bangkit dan berkata, ayo, kembali ke sekte bersamaku. Setelah kamu kembali, pergi ke tebing Lixin untuk mundur dan merenungkan masa lalumu, dan kamu tidak akan keluar untuk 1000 bertahun-tahun. Liang San menggelengkan kepalanya, dengan getir menerima perintah, ya. Wu Qing berjalan pergi. Namun, di dalam hati Tianjun Jianxiu yang pemarah ini, ketika dia memikirkan Jianxiu berpakaian putih yang dia lihat barusan, dia merasakan emosi rumit yang tak terlukiskan. Ada sedih, ada senang, ada khawatir. Ketika dia masih remaja, Wu Qing dibawa oleh seorang pendekar pedang yang hebat untuk berlatih di Lixin Jiansai. Orang itu memiliki kepribadian kuno dan ketat, dan dia sangat teliti dalam mengajarinya cara berlatih ilmu pedang. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan menamparkan telapak tangannya. Wu Qing muda tidak pernah takut sakit, bahkan jika telapak tangannya berdarah, dia akan tetap berpuas diri dan acuh tak acuh. Namun, suatu kali ketika dia secara tidak sengaja melihat jejak kekecewaan di mata pendekar pedang hebat itu, Wu Qing muda tiba-tiba merasa sangat tertekan. Sejak saat itu, dia tidak pernah berani mengendur, dan berlatih dengan tekun seperti orang yang berbeda. Dia pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan pendekar pedang hebat itu lagi dalam hidup ini. Pendekar pedang hebat itu bernama Jin Xuan. Dia adalah murid sejati dari pendiri Kaipai. Dia juga pemandu kendo muda Wu Qing. Meski keduanya tidak bernama master dan magang, mereka memiliki realitas master dan magang. Dan pada kultivator pedang berpakaian putih barusan, Wu Qing melihat bayangan kultivator pedang besar. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat itu, dia, seorang penggarap pedang dewa surgawi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak bisa menahan tangis. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2728. Pulau King Feng, salah satu dari 33 benua di Eternal Sky Domain. Menurut Lixin Jianzai Liangshan, benua King Feng adalah benua terakhir di bawah, dan kekuatan satu benua tidak dapat mendukung garis keturunan Raja Abadi. Meskipun kata-katanya merendahkan, itu juga benar. Di seluruh wilayah benua King Feng, di antara 4 tradisi ortodoks tingkat atas, kuil Huolong dengan fondasi terkuat hanya memiliki beberapa leluhur Wu Liangjing yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada penguasa surgawi di benua King Feng. Selama bertahun-tahun di masa lalu, di antara beberapa tokoh tak tertandingi yang meninggalkan King Feng Zhu untuk berlatih di benua lain, ada orang yang telah memverifikasi Taoisme Raja Surgawi. Selain itu, ada juga Tianjun dari benua lain yang pergi ke King Feng Zhu, baik lewat maupun bepergian, dan menghilang setelah dilihat sekilas. Setengah bulan kemudian, negara bagian Qin besar, di ibu kota kekaisaran, di halaman antik dengan jembatan kecil dan air mengalir. Suyi dengan malas duduk di kursi rotan, menyaksikan hutan bambu berputar, angin mengguncang daun teratai, mendengarkan kicauan burung dan lonceng atap. Dia tidak pernah santai ini dalam waktu yang lama. Tuan Su, tolong minum teh. Seorang pelayan cantik melangkah maju dan meletakkan cangkir teh di atas nampan teh di atas meja teh kecil di samping Suyi. Memanfaatkan kesempatan ini, pelayan itu melirik Tuan Su yang terlihat seperti jorok besar, dan segera menutup matanya tanpa bekas. Alis gadis-gadis itu dipenuhi rasa ingin tahu dan kagum.
Terima kasih. Su Yi tersenyum. Gadis pelayan itu tersenyum manis, berbalik dan berjalan pergi dengan langkah ringan, sosoknya seperti kupu-kupu yang beterbangan, memancarkan kegembiraan. Tuan Su yang jorok ini adalah orang yang luar biasa, dan dia memperlakukan para pelayan ini dengan wajah yang menyenangkan. Su Yi dengan lembut mengusap alisnya dengan ujung jarinya, memikirkan sesuatu. Setengah bulan yang lalu, setelah datang ke King Fengsu, Qin Su King dan Luan Yunzong membawanya ke ibu kota kekaisaran kerajaan Qin besar. Pada saat itulah Su Yi tahu bahwa Qin Su King, keturunan inti pengadilan Tao Tianxuan, memiliki identitas lain. Putri Dakin, statusnya yang menonjol terkenal di seluruh dinasti Qin besar. Seperti halaman tempat tinggal Su Yi sekarang, dikatakan bahwa itu adalah tempat bangsawan kelas 1 di ibu kota kekaisaran di bawah halaman, urat spiritual bertemu, yang dapat memuaskan penanaman sosok abadi dari 3 alam tanpa beban, pengembaraan imajinatif, dan keheningan. Hanya ada 19 halaman seperti itu. Jika bukan karena izin dari keluarga kekaisaran Great Qin, tidak peduli siapa itu, tidak akan memenuhi syarat untuk bertanggung jawab. Selama 2 minggu terakhir, Pusuan telah pulih dari luka-lukanya. Su Yi juga jarang memiliki banyak waktu luang, selain berlatih, dia menyempurnakan pedang dari jarak dekat. Selain itu, dia juga meminta bantuan Qin Su King untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait Lixin Jiansai. Meskipun benua King Feng berada di bagian bawah seluruh Eternal Sky Domain, dunia latihan tidak terisolasi dari dunia, jadi wajar untuk mengetahui apa itu raksasa Lixin Jiansai. Meski materi tersebut adalah hal yang sudah lama beredar di dunia, Su Yi tetap membacanya dengan penuh minat. Tidak mungkin, dia hanya pendatang baru dari alam bawah sekarang. Wilayah langit abadi telah dibagi menjadi 3 periode dari zaman kuno hingga saat ini. Mereka masing-masing adalah Hong Huang, Mo Fa, dan Kei Yuan. Ketiga periode tersebut masing-masing dibagi oleh bencana yang menumbangkan langit abadi. Jiang Wuchen, pendiri sekte Lixin Jiansai, bangkit di era berakhirnya periode Dharma, dan mendirikan Lixin Jiansai di awal era Kei Yuan. Saat itu, Lixin Jiansai hanyalah kekuatan kendo tingkat rendah, karena tidak ada sosok abadi yang duduk di dalamnya, tidak bisa disebut ortodoksi abadi. Pada saat itu, pihak Jiang Wuchen secara alami belum menginjakan kaki di jalan abadi. Namun, seiring berjalannya waktu, Jiang Wuchen bangkit dengan kuat di jalan pedang, seperti komet, membubung ke atas. Dan Lixin Jiansai juga meningkat. Hanya dalam 3000 tahun, itu sudah menjadi kekuatan Raja Surgawi sejati di jalan abadi. Saat itu, di bawah komando Jiang Wuchen, sudah ada 10 jenderal besar dan ribuan pewaris sekte. Paviliun Jingtian pernah mencatat dalam sebuah buku kuno yang secara khusus mengomentari naik turunnya ortodoksi dunia, bahwa sejak akhir periode Dharma dan periode Kei Yuan, di antara semua kekuatan latihan di dunia, Lixin Jiansai telah dipromosikan menjadi Raja Surgawi memaksa yang tercepat. Selain itu, catatan preseden dalam sejarah ini dipertahankan hingga sekarang. Namun, Lixin Jiansai pada saat itu hanya dapat dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun dalam kekuasaan Raja Surgawi. Jiang Wuchen adalah satu-satunya penguasa surgawi di seluruh sekte, dan 10 jenderal teratasnya adalah Wu Liangjing atau Ji Wujing. Itu jauh dari sebanding dengan kekuatan Raja Surgawi kuno itu. Namun di tahun-tahun berikutnya, Jiang Wuchen menjadi pendekar pedang nomor 1 di domain surga abadi, orang nomor 1 di bawah tahta. Dan Lixin Jiansai juga menjadi kekuatan Raja Surgawi teratas yang terkenal di Tianyu abadi, hampir tak tertandingi. Selain itu, Su Yi juga mempelajari tentang 2 aula, 4 paviliun, dan 13 gunung Lixin Jiansai, serta beberapa perbuatan yang berkaitan dengan Lixin Jiansai. Namun, satu-satunya hal yang tidak saya lihat adalah reinkarnasi dan rekonstruksi Jiang Wuchen. Juga tidak jelas kapan Jiang Wuchen bereinkarnasi, dan apa yang terjadi padanya saat itu yang membuat suasana hatinya salah. Ini membuat Su Yi sangat menyesal. Awalnya, dia berpikir untuk pergi ke paviliun Jingtian yang terinformasi dengan baik setelah tiba di King Fengsu, tetapi Qin Su King memberitahunya bahwa tidak ada paviliun Jingtian di King Fengsu. Alasannya sangat sederhana, wilayah paviliun Jingtian hanya tersebar di 4 benua teratas. Anda tidak dapat melihatnya di benua lain sama sekali. Adapun berita dari paviliun Jingtian sering disebarkan ke benua lain oleh beberapa pertapa yang melakukan perjalanan lintas benua atau berbisnis setelah sekian lama. Perlu disebutkan bahwa sangat sulit untuk mengirimkan surat dan berita antar benua yang terpisah. Hanya di 4 benua tingkat atas, ada saluran yang didedikasikan untuk mengirimkan surat dan berita. Nyatanya, Su Yi kini telah menemukan bahwa tempat seperti King Fengsu sebenarnya tidak berbeda dengan dunia praktik mandiri. Kecuali untuk kekuatan teratas di benua King Feng, mereka tidak banyak mengatakan bahwa pertapa akan peduli dengan benua lain. Ini seperti pertapa alam dewa, bahkan jika mereka tahu bahwa ada surga abadi di Sungai Panjang Takdir, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, hanya para dewa abadi yang akan memperhatikan semua ini. Adapun pertapa lainnya, mereka benar-benar tidak terlalu peduli. Namun, Su Yi tidak akan meremehkan King Fengsu karena hal ini. Dia baru saja tiba, dia sendirian,
masih banyak hal yang tidak dia ketahui, tidak mengerti, dan sekarang dia hanya memiliki Taoisme di masa-masa awal Xiao Yaojing, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukai King Fengzu sebagai peringkat benua terbawah. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah membuat rencana. Setelah Pusuan pulih dari cederanya, dia segera berangkat untuk berkeliling dunia, untuk melihat pemandangan benua King Feng untuk dirinya sendiri, dan untuk melihat bagaimana benua di wilayah surga abadi ini berbeda dari alam ilahi yang terletak di bawah sungai takdir. Ini bukan hanya latihan, tetapi juga untuk belajar lebih banyak tentang dunia yang aneh ini. Beberapa hari yang lalu, Sui mengobrol dengan iblis pertama di sarungnya yang membusuk. Pihak lain bercanda bahwa Sui sedang duduk di gunung harta karun tanpa mengetahuinya, dan bahwa dia sedang dalam pemberkatan tanpa mengetahui pemberkatannya. Dia berpikir bahwa Sui tidak perlu menjelajah sendiri sama sekali, dan hanya perlu mengintegrasikan kekuatan karma Dao Xiaojian dan Jiang Wuchen, yang cukup untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang Eternal Sky Territory dan seluruh Long River takdir. Tapi Sui hanya tersenyum, dan menjawab, kali ini, dia tidak mau. Tidak ada retorika, tidak ada alasan khusus, hanya tidak mau. Kali ini, dia hanya ingin mencarinya sendiri, berjalan di jalan abadi sendirian, mengarahkan pedang ke musuh, dan mengakhiri keluhan dari kehidupan sebelumnya. Mendengar jawaban seperti itu, hati iblis dari kehidupan pertama sangat tersentuh, dan memuji Sui atas ambisinya. Saya tidak tahu apakah itu sarkasme, atau penghargaan yang tulus. Namun, Sui tidak peduli. Jalan abadinya belum pernah terjadi sebelumnya dan berbeda dari dunia, saat dia melangkah ke alam abadi, dia benar-benar berbeda dari Xiao Jian dan Jiang Wuchen. Sebelum membuktikan keabadian, dia mampu membunuh Xiao Yaojing, dan dia mampu melawan avatar Dao yang sebanding dengan Immortal Ascension Boundary. Sekarang, dia telah membuka jalan abadinya sendiri, dan kekuatan tiraninya berbeda dari sebelumnya. Pada titik ini, apakah Xiao Jian atau Jiang Wuchen yang berada di alam yang sama, mereka ditakdirkan untuk dikalahkan jauh oleh Sui. Terus terang, bahkan Sui sendiri tidak tahu seberapa kuat alam bahagia miliknya. Namun, Sui menghadapi banyak masalah sekarang. Pertama, butuh waktu dan upaya yang melelahkan untuk meredam akar Dao yang abadi, dan meredam Dao yang dikuasai oleh satu tubuh ke dalam hukum abadi. Kedua, perlu untuk meningkatkan penampilan dan kekuatan pedang kebenaran sesegera mungkin. 3. Anda harus membiasakan diri dan memahami urusan wilayah langit abadi sesegera mungkin. Selain itu, ada juga kumpulan sumber latihan, menempa tingkat ilmu pedang yang abadi dan sebagainya. Semua ini membutuhkan waktu dan uang. Untungnya, hal terpenting yang tidak dimiliki Sui saat ini adalah waktu dan uang. Mengambil cangkir teh di atas meja kopi dan menyesapnya, Sui menghela nafas, memikirkan banyak musuh di benaknya. Seperti Wen Tiandi, Lucy, Lentera Buddha, Xie Jianzun dan sebagainya. Alam surga abadi ini, aku, Su, telah datang, dan aku akan menyelesaikan penyelesaian denganmu di masa depan. Sui meletakkan cangkir tehnya, berbaring di kursi anyaman lagi, dan menyipitkan matanya. Di dalam lengan baju, gulungan yang menguning itu diam. Sejak memasuki benua King Feng, buku misterius ini benar-benar sunyi, dan tidak ada lagi gerakan. Tidak ada yang berubah juga. Ini membuat Sui menilai bahwa jika dia ingin menembus rahasia buku tebal yang menguning, dia mungkin harus mulai dengan Sungai Takdir. Gadis pelayan mengira Sui jorok besar sebelumnya, dan dia benar, dalam setengah bulan terakhir, selain bermeditasi, dia hanya berbaring malas di kursi rotan, menyaksikan keindahan halaman, menyaksikan awan bergulung dan awan santai. Tidak pernah melangkah keluar. Secara alami, saya tidak pernah mengalami kemakmuran ibu kota kerajaan Qin besar. Istana kerajaan. Di depan sebuah istana megah, terdapat sebuah menara yang terbuat dari batu giok putih. Menara ini setinggi 10.000 kaki dan disebut Tian Tiantai. Berdiri di puncak menara, Anda dapat melihat panorama sebagian besar ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, seorang pria berjubah kuning dan sabuk giok dan seorang pria tua kurus berdiri berdampingan di atas tempat menonton. Dari sini, Anda dapat melihat 19 halaman yang terdaftar sebagai area terlarang di kota kekaisaran dari kejauhan. Namun, pemandangan di halaman tidak dapat dilihat, semuanya tertutup oleh hukum terlarang yang misterius, diselimuti kabut. Tapi ini tidak bisa membantu Tao Kurus. Sebuah cermin perunggu muncul di telapak tangannya, dan sebuah halaman terpantul di dalamnya. Di tepi kolam di halaman, seorang pria berjubah hijau sedang berbaring malas di kursi anyaman, matanya terpejam, seolah sedang tidur. Menatap pemandangan ini sebentar, pria berjubah kuning dan sabuk giok tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kakak ketiga tidak tahu di mana menemukan penolong seperti itu, dan aku sangat iri dengan rasa kantuknya yang tak berperasaan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2729. Pria berjubah kuning dan sabuk giok itu tinggi dan tampan, dengan tahi lalat cinabar merah cerah di antara alisnya. Dia adalah Qin Sang, Pangeran Agung Qin, bakat alami dalam mengembangkan Taoisme, dengan berkah yang mendalam,
memasuki pengadilan Tao Tianxuan untuk berlatih sejak dia masih kecil, dan diterima sebagai murid pribadi oleh leluhur yang membuat pengecualian. Hari ini, Qin Sang sudah menjadi guru Tao dari batas kenaikan abadi, terkenal di seluruh kerajaan Qin besar, dan sangat terkenal di seluruh benua Qingfeng. Pria tua kurus berjubah Tao di sampingnya adalah seorang penatua kabinet dari pengadilan Tao Tianxuan, nama Tao-nya adalah Yutong, dan dia adalah wali Qin Sang. Beberapa hari yang lalu, saya menggunakan kekuatan sekte yang didistribusikan di Qingfeng Zoo untuk mencari. Tidak ada sosok abadi bernama Susuanjun dan Pusuan di antara kekuatan dari semua ukuran di dunia. Yutong Dao, menurut apa yang dikatakan putri tertua, kedua orang ini memang orang asing dari benua lain. Qin Sang tertawa dan berkata, jika orang luar yang kuat, mengapa dia datang ke Pulau Qingfeng kami untuk merencanakan makanan? Selama bertahun-tahun di masa lalu, sebagian besar orang luar yang memasuki Qingfeng Zoo adalah kultivator biasa tingkat rendah, atau orang-orang frustrasi yang tidak memiliki tempat untuk mendapatkan pijakan di benua lain. Alasannya sederhana, lagi pula benua Qingfeng juga merupakan benua yang tidak populer di Eternal Sky Territory. Yutong mengingatkan, Pangeran Tetua, jika menyangkut perselisihan tentang putra mahkota, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Qin Sang terdiam sesaat. Aturan kerajaan Qin besar sangat istimewa, sebagai keluarga kerajaan, keluarga Qin, kursi naga yang duduk di dunia akan digantikan oleh kaisar baru setiap 10.000 tahun. Dan sekarang, kurang dari 10 tahun sejak kaisar tua turun tahta. Sebelum itu, keluarga kerajaan Qin besar akan memilih putra mahkota, dan hanya setelah kaisar lama turun tahta, dia dapat dinobatkan dan dimahkotai, mengenakan jubah naga, dan mengambil alih kekuasaan suatu negara. Jika itu hanya otoritas, tidak ada yang akan peduli. Tetapi tahta Dakin berbeda, dan nasib suatu negara dan pengadilan Tao Tianxuan terkait erat. Orang yang bisa duduk di kursi naga bukan hanya penguasa kerajaan Qin besar, tetapi juga penguasa dunia latihan Qin besar. Bahkan pengadilan Tao Tianxuan sangat mementingkan masalah ini, dan akan menggunakan kekuatan sekte untuk membantu Kaisar Qin besar mengendalikan pasang surut. Oleh karena itu, pertarungan untuk putra mahkota seperti itu sangat melibatkan. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik. Qin Sang berbicara dengan suara yang dalam. Di pengadilan Tao Tianxuan, tuannya adalah leluhur, jadi senioritasnya sangat tinggi. Yutong menggelengkan kepalanya sedikit, melakukan yang terbaik saja tidak cukup. Selanjutnya kamu harus melakukan dua hal. Pertama, kirim seseorang untuk mencari tahu detail Susuanjun dan Pusuan. Kedua, dapatkan persetujuan dari leluhurmu dari keluarga kerajaan Qin, Qin Yuan. Qin Sang sedikit tersenyum, belum lama ini, leluhur telah bertemu dengan saya secara pribadi, meskipun dia hanya mengobrol dengan leluhur dan minum 3 cangkir teh. Tidak menikmatinya. Yutong berkata dengan gembira, ini sangat bagus. Dalam keluarga kerajaan Qin, Qin Yuan adalah seorang lelaki tua yang seperti puncak Dinghai. Pendapatnya, bahkan Kaisar Qin saat ini harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Qin Yuan berbicara untuk mendukung pangeran tertua, pertempuran untuk putra mahkota tidak akan menjadi ketegangan. Adapun Susuanjun dan Pusuan, Qin Sang tersenyum kecut, salah satu dari dua orang asing itu terluka parah dan tidak bisa keluar dari retret, dan yang lainnya bersembunyi di halaman setiap hari dan tidak keluar. Saya hanya ingin mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada mereka, tetapi saya tidak dapat menemukan kesempatan. Yutong berpikir sejenak, dan berkata, pasti akan ada peluang. Sebelum itu, kamu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Qin Sang tersenyum, sejujurnya, saudaraku, aku sudah tahu siapa yang harus melakukan ini. Yutong terkejut, dan menepuk bahu Qin Sang, enak sekali. Juga di istana, di sebuah paviliun di tengah danau, pangeran kedua Qin Liu He sedang memancing. Dia mengenakan jubah Tao yang longgar, dengan sanggul longgar dan wajah awet muda, dengan kaki bersilang, pancing di satu tangan, dan pot anggur di tangan lainnya, tampak riang dan santai. Liu He, aku mendengar bahwa putri tertua mengalami insiden berbahaya ketika dia pergi ke alam rahasia roh emas. Di samping, seorang wanita tua berpakaian abu-abu yang sehat dan sehat berkata, ketika ayahmu tahu, Long Yan marah, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan benar-benar memblokir masalah tersebut. Anda tidak ingin tahu, apa yang terjadi dengan putri sulung. Apa? Petik 2. Qin Liu He mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, menatap danau tempat dia memancing, menggelengkan kepalanya seperti mainan. Aku tidak mau, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Wanita tua itu tampak tak berdaya. Kamu terlibat dalam pertempuran untuk putra mahkota, mengapa kamu begitu besar hati? Sebelum dia melanjutkan, Qin Liu He menghela nafas tak berdaya, nenek, aku sudah mengatakan bahwa aku sudah lama khawatir dengan posisi putra mahkota. Ke atas. Petik 2. Wanita tua itu berkata dengan marah, bajingan kecil tak berperasaan. Aku tidak punya ambisi sama sekali. Aku buta untuk menjadi walimu. Qin Liu He tertawa keras, aku bajingan kecil, bukankah ayahku bajingan tua?
Qin Sang adalah saudara laki-lakiku, Qin Suking adalah saudara perempuanku, bukankah mereka juga bajingan? Sebelum dia selesai berbicara, wanita tua itu mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Bicaralah dengan keras, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Qin Liuhe tersenyum kecut. Wanita tua itu terdiam sesaat, dan berkata, apa yang harus diperjuangkan, masih harus diperjuangkan. Saya secara pribadi telah melangkah maju untuk mendapatkan dukungan dari beberapa hal lama untuk Anda di pengadilan Tao Tianxuan. Qin Liuhe tiba-tiba mendesis, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, seekor ikan emas besar ditangkap dari air, terciprat kemana-mana. Naga jenggot emas Karper, pertanda baik. Qin Liuhe tertawa, dan buru-buru menarik benangnya, dengan riang mengangkat ikan emas besar yang hidup dan menendang, tersenyum di seluruh wajahnya. Melihat pemandangan ini, wanita tua itu menelan kembali kata-kata yang belum selesai diucapkannya, dan berkata dengan lembut, ini memang pertanda baik. Di halaman, terdengar suara langkah kaki. Suyi tidak perlu membuka matanya untuk mengetahui bahwa Qin Suking yang datang. Dalam setengah bulan terakhir, putri tertua Qin datang 2 kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Setiap kali dia datang, dia akan membawakan beberapa pil penyembuhan. Sangat disayangkan setiap kali dia datang, dia tidak bisa melihat Pusuan, yang telah mundur. Kali ini tidak terkecuali. Masih, Qin Suking mengenakan gaun panjang biru muda polos, rambutnya disanggul tinggi, dan penampilannya sangat indah dan cantik. Suyi bersenandung, mengubah posisi yang lebih nyaman di kursi rotan, dan berkata, untuk berlari 2 kali sehari. Qin Suking duduk di seberang Suyi, dan berkata sambil tersenyum, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir aku jatuh cinta dengan senior Pusuan, tapi sebenarnya tidak. Dia menatap cahaya matahari terbenam di bawah langit, dan bergumam, aku masih memiliki pengetahuan diri. Di mata Qin Suking, Pusuan berpakaian putih itu tampan dan anggun, wanita mana yang tidak menyukainya. Tapi dia lebih tahu bahwa tidak mungkin ada apa-apa antara dia dan Pu Hyun. Suyi tersenyum dan menyesap anggur. Senior Pusuan tidak hanya memiliki karakter moral yang tinggi, tetapi juga karakter yang tinggi. Orang-orang seperti awan di langit, yang berada di luar jangkauan. Qin Suking berkata, saya bisa merasakan bahwa tidak mungkin keberadaan yang tak tertandingi seperti Pusuan senior untuk tinggal di Pulau King Feng dalam kehidupan ini. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Suyi, mengedipkan matanya yang basah. Dibandingkan dengan ini, rekan Daois Su sangat mudah didekati. Dapat didekati. Suyi tidak bisa menahan tawa dan berkata, oke, pujilah Pusuan ke langit yang tak terjangkau, dan pujilah aku karena bisa didekati, dan itu terlalu menyakitkan. Qin Suking mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir, rekan Daois Su. Baik Luan Bo dan saya percaya bahwa rekan Daois Su adalah orang yang sangat beruntung, dan pasti akan memiliki tempatnya sendiri di keabadian. Tianyu di masa depan. Kata-kata ini benar-benar datang dari hati. Seorang pendatang baru, dari alam bawah secara tidak sengaja memasuki zona terlarang hantu. Alih-alih menderita, dia diberkati oleh kemalangan dan memperoleh banyak kesempatan. Bahkan keberadaan seperti Pusuan yang memiliki alam tak terbatas memperlakukannya secara berbeda dan sangat mementingkan dirinya. Belum lagi bahwa di Sungai Panjang Takdir, dia pernah bertemu monster kodok itu dan mendapatkan buah osmanthus istana kodok. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa meskipun rekan Taois Su di depannya ini tidak cukup bermoral dan hanya tahu sedikit tentang urusan wilayah surga abadi, dia diberkati dengan berkah yang besar. Suyi sepertinya melihat melalui pikiran Qin Suking, dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja mengatakan bahwa aku bodoh, dan aku bodoh. Qin Suking tersenyum manis, kamu mengatakan ini, bukan aku. Setelah mengobrol sebentar, Qin Suking bangkit dan berencana untuk pergi. Suyi tiba-tiba berkata, jika kamu butuh bantuan, katakan saja langsung padaku, jangan malu. Qin Suking terkejut, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya putri tertua Qin, apa yang sulit bagi saya? Bagaimanapun, dia telah pergi. Suyi berbaring di kursi anyaman, diam-diam memandangi kolam di senja hari. Meskipun Qin Suking tidak mengatakan apa-apa, ada begitu banyak pelayan dan pelayan di halaman ini. Dalam setengah bulan terakhir, Suyi telah mengetahui bahwa keluarga kerajaan Dakin saat ini penuh dengan angin dan hujan. Semua karena pertempuran untuk putra mahkota itu. Tampaknya mereka berjuang untuk suatu posisi, tetapi mereka sebenarnya berjuang untuk nasib negara, kekuatan untuk mendominasi dunia latihan Dakin, dan keberuntungan pengadilan Tao Tianxuan. Sebagai putri tertua, Qin Suking juga merupakan salah satu pesaing kuat putra mahkota. Sebelumnya, Suyi menawarkan bantuan, tetapi itu bukan karena keserakahan, tetapi karena dia ingin membalas kebaikan Qin Suking sebelum meninggalkan kerajaan Qin besar. Dapat dilihat bahwa Qin Suking tidak ingin dia dan Pusuan terlibat dalam pertempuran memperebutkan putra mahkota ini. Ketika malam semakin dekat, Qin Suking tiba-tiba bola-balik, datang ke sisi Suyi, dan berbisik, ada satu hal yang telah lama saya pikirkan, dan saya masih harus mengingatkan rekan Taois. Di halaman yang ditutupi oleh formasi terlarang,
Qin Suking masih menggunakan transmisi suara untuk mengingatkannya, yang membuat Su Yi menyadari bahwa semuanya tidak sederhana. Tapi tidak apa-apa untuk berbicara, kata Su Yi. Sekarang saya dapat menyimpulkan bahwa seseorang membocorkan keberadaan Luan Bo dan saya selama operasi ke alam rahasia roh emas belum lama ini, sehingga kami bertemu dengan kuil naga api, istana burung biru, dan kuil naga abadi ketika kami masih di alam rahasia roh emas Yusina. Apa yang orang-orang ini targetkan? Rasa dingin muncul di mata Qin Suking, dengan kata lain, di kerajaan Qin besar, beberapa orang tidak ingin saya kembali hidup-hidup dari alam rahasia roh emas. Tujuannya tidak lebih dari tidak ingin saya berpartisipasi dalam pertempuran untuk putra mahkota. Su Yi tidak bisa membantu menggosok alisnya, dia dan Pusuan membawa Qin Suking dan Luan Yunzong kembali ke Pulau King Feng. Bukankah ini berarti dalang yang tidak ingin Qin Suking hidup kembali sudah membencinya dan Pusuan? Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.